Bagaimana mau bersyukur sedangkan hidup kita sentiasa ditimpa berbagai kesulitan? Kenapa kita merasa hidup kita susah? Akulah yang paling susah, sayalah yang paling sulit. Bagaimana mau bersyukur sedangkan hidup kita sentiasa ditimpa berbagai kesulitan? Kenapa kita merasa hidup kita susah? Akulah yang paling susah, sayalah yang paling sulit. Sebab kita tak membandingkan diri dengan orang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya kafir, Azar namanya. Lepas dari ujian ayah, berhadapan dengan umat yang menyembah berhala. Lepas dari ujian umat, berjumpa dengan umat yang zalim ingin merampas istrinya. Lepas itu menikah dengan Sarah, tak ada anak. Lepas itu umur 86 tahun baru dapat anak namanya Ismail. Setelah Ismail lahir, kata Allah jauhkan dia, antar ke Makkah. Sampai di Makkah setelah anak remaja, kata Allah sembelih dia. Ujian tak pernah berhenti. Nabi Musa alaihissalam belum lagi lahir, Fir'aun bermimpi nampak budak kecil menarik mahkotanya. Kata Fir'aun, tangkap semua perempuan, anak yang lahir sembelih hidup-hidup, dianyutkan ke sungai Nil. Sampai hanyut sungai Nil, termasuk ke dalam rumah Fir'aun. Itu betul dimasuk. Fir'aun tak percaya, inilah mungkin budak kecil yang akan mengambil mahkotaku. Kata Asiyah, dia ni budak baik bang Fir'aun. Kalau tak percaya, cubalah bagi dia arang menyala dengan kuih. Mana yang dia ambil? Setan sudah nak ambilkan tangan, malaikat mengalihkan, terambil bara api. Budak kecil masuk ke dalam mulut, lidah kena bara api. Lepas dia remaja, dewasa, duduk istana Fir'aun. Lepas itu dia tengok ada dua orang berkelahi. Fawakazahu Musa, dia lerai, dia pisahkan, dia pukul sikit, mati, terusir jauh. Sampai di bawah pokok kayu. Yang masa tu Nabi tengok ada pokok kayu di bawah, kata Jibril, itulah tempat Nabi Musa menanti saat dia keluar. Sampai akhirnya berjumpa dengan anak Shu'aib. Berjumpa dengan anak Shu'aib, akhirnya nikah dengan anak Shu'aib. Maharnya 8 tahun mengembala kambing. Bukan mengajarkan surat Ar-Rahman, bukan senang. Selepas dia kuat, dia berhadapan dengan Bani Israel, menghadap Fir'aun, dikejar-kejar Fir'aun. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, mana ada mereka yang lepas daripada ujian? Itulah maka kita disuruh baca Quran, baca kisah Nabi-Nabi, orang-orang soleh, penuh dengan ujian. Nabi Muhammad SAW lahir, ayah dah meninggal. Kasih sayang ibu, emak meninggal. Kasih sayang datuk meninggal. Kasih sayang paman meninggal. Anaknya perempuan 4, 3 meninggal waktu dia masih hidup. Tinggal Fatimah seorang saja. Anak laki-laki meninggal 3-3-nya. Lalu kemudian umatnya melempar dengan batu, patah gigi, pelipis berdarah, kaki, semua. Jadi kalau ada orang merasa ujian saya ini banyak, macam mana kita bandingkan dengan orang-orang soleh, orang-orang yang luar biasa ibadahnya? Jadi sebetulnya ujian hidup kita ini belum ada apa-apanya. Kita merasa kita lah yang paling susah sebab kita belum membandingkan dengan orang-orang yang lebih daripada kita. Kita kira cakap saya ini betul atau tak betul? Alhamdulillah. Soalan yang kedua, dalam suasana kehidupan kini banyak cabaran. Mana yang lebih utama? Kita menunaikan hak ke atas orang lain atau menuntut hak kita ditunaikan oleh orang lain? Kalau ada hak orang lain pada diri kita, itu namanya kewajiban. Kalau ada hak kita di tangan orang lain, kita mesti tuntut sebab itu punya kita. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, maka dia mati syahid. Tapi yang paling penting, jangan sampai kita memakan harta orang lain, menganiaya orang. Tapi kalau hak kita diambil orang, kita jangan diam, kita ambil balik. Yang paling penting antara keduanya, jangan sampai aniaya orang. Sebab apa? Sebab dosa zalim aniaya ini yang paling berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya Ustaz Abdul Somad, ada orang ambil duit saya tapi saya izinkan sajalah. Izin apa takut? Ini kadang orang sebenarnya dia takut, tapi dia kata izin, saya ikhlaskan saja. Tapi tiap hari dia sebut. 3, saya ada pinjam duit dengan sahabat. Kerana kesibukan perkara hutang tersebut, terlupalah hingga sahabat saya ini meninggal. Bagaimana cara nak bayar hutang? Cari anak dia,
Anak bini dia tak ada lagi ahli waris dia. Ahli waris dia pun tak ada juga, satu pun dah habis ditelan tsunami semua, habis ditelan bumi semua. Maka carilah masalih ammah, kepentingan am, ke tempat anak yatim, fakir miskin, masjid. Hitung kira berapa yang terpakai duit dia, 100 ringgit, maka bagikan, kembalikan milik umat kepada umat. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah, ini adalah umat yang satu. Jangan sampai mati membawa hutang. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Bagaimana kita mahu bersyukur sedangkan hidup kita sentiasa ditimpa kesulitan? Bandingkan kesulitan nabi-nabi, wali-wali, orang soleh. Kesulitan hidup kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Tengok kesulitan Nabi Yusuf, saudara kandung mencampakkan ke dalam perigi, diambil oleh Aziz, dibawa ke Mesir, difitnah pula, mengganggu istri, padahal istrinya yang tak betul, masuk ke dalam penjara. Itu Nabi. Kita ni belum ada apa-apanya ujian kita ni. Dalam suasana kehidup, saya ada baca hadis menyebutkan di akhir zaman ramai pengikut Dajjal dalam kalangan wanita. Kenapa wanita paling ramai menjadi pengikut Dajjal? Wanita ini selalu direndahkan. Yang merendahkannya ustaz. Yang paling banyak ikut Dajjal wanita, yang paling banyak masuk neraka wanita. Sekarang saya tanya, yang paling banyak di dunia ini lelaki apa wanita? Wanita. Yang paling banyak datang tazkirah pengajian lelaki atau wanita? Wanita. Jadi sebenarnya di akhir zaman perbandingan lelaki dengan wanita, likulli qayyim, satu lelaki khamsun, 50 wanita. Jadi makna hadis itu sebenarnya di akhir zaman paling banyak wanita. Yang paling banyak ikut Dajjal wanita, paling banyak masuk neraka wanita, tapi yang paling banyak di surga juga wanita. Sebab makhluk yang paling banyak adalah wanita. Tengok di sekolah-sekolah sekarang, paling banyak wanita. Anak orang banyak wanita. Anak saya saja 2 lelaki, tak ada wanita. Tapi anak kawan-kawan saya, saudara saya, banyak wanita. Jadi makna hadis itu adalah bahwa jumlah wanita di akhir zaman lebih banyak. Kenapa banyak wanita yang lebih mudah ikut pada Dajjal? Sebab dia lebih mengedepankan perasaan daripada fikiran. Kalaulah talak itu pada tangan wanita, mungkin satu hari lelaki kena tolak 10 kali. Itulah mengapa di tangan lelaki. Lelaki lebih banyak pada fikiran, perempuan lebih banyak pada perasaan. Kita ini kalau ikutkan perasaan, kalau dah suka tak nampak kesalahan orang, kalau dah benci tak nampak kebaikan orang. Maka kita tidak ikutkan hati, tak ikutkan perasaan, tak ikutkan pikiran. Yang kita ikutkan adalah dalil Quran, sunnah, dan pendapat para ulama yang soleh. Al-ma warasatul anbiya.